Mungkin kita langsung saja ke pembicara berikutnya ya. Mungkin bisa ditampilkan CV-nya ya, Dr. Rozi. Ya, jadi Dr. Rozi Aditya Renanda, SPOG, beliau sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Fakultas Kedokteran UNER. Dr. Rozi ini juga salah satu anggota pengurus Satgas ya, Placenta Kereta Poki, dan beliau adalah ujung tombak kalau di Surabaya, sudah mengerjakan mungkin sudah ratusan kasus placenta kereta. Dr. Rozi akan membahas mengenai bagaimana mendiagnosis dini ya dari placenta kereta ini. Silakan Dr. Rozi, silakan. Ya, makasih dokter. Mohon izin, bentar ya. Mohon izin sharing. Saya dengar dari panitia banyak pesertanya itu dokter umum, dok. Jadi mungkin saya akan sedikit membahas tentang sedikit basic tentang placenta akreta. Mungkin sudah dijelaskan banyak oleh Dr. Aditya Warman. Di sini saya ingin sedikit memperkenalkan di lapangan seperti apa sih seperti itu dan bagaimana sih mendiagnosisnya. Bahayanya seperti apa? Sebenarnya fokus di situ. Jadi selalu perdarahan ini selalu dihubungkan dengan angka kematian ibu karena perdarahan. Dan sedikit reminding juga, nomor 1 ya, terus yang kedua hipertensi sudah mulai naik, perdarahan sudah mulai agak turun, cuma ini terakhir data tahun 2013, cuma yang terbaru tidak ada datanya. Nah, kalau kita ingat kembali tentang klasifikasi ya, klasifikasi postpartum hemorrhage atau perdarahan postpartum itu ada tonus, tisu, trauma, sama trombin. Dan di sini kita ngomongkan fokus ke tisu ya, di mana mayoritas tisu sebagian besar karena morbidly adherent placenta. Mungkin tadi Dr. Aditya Warman sudah menjelaskan bahwa ada peningkatan kasus placenta akreta. Morbidly adherent placenta ini adalah placenta akreta spektrum. Jadi ada peningkatan insiden placenta akreta, baik nasional maupun dunia. Mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. Adit, ini merupakan gangguan iatrogenik ya, abad 20, karena memang faktor risiko utamanya adalah seksio sesar paling sering, dan angka seksio sesar di dunia pun meningkat, dan ini yang menjadi dijadikan terminologi baru, dikatakan bahwa gangguan iatrogenik karena memang tindakan kita. Kalau kita bagi menjadi usia kehamilan, sebenarnya dibagi menjadi 3 trimester. Di trimester 1 ini dikatakan cesarean scar pregnancy, trimester kedua ini adalah placenta akreta spektrum, dan trimester ketiga juga placenta akreta spektrum. Nah, kriteria tradisional, di sini saya sedikit membahas kriteria tradisional, saya tidak bahas kriteria terbaru karena lebih kompleks penjelasannya. Kalau kriteria tradisional disebutkan bahwa akreta inkreta per kreta, di mana mungkin kalau kita gambarkan, kalau inkreta di mana plasenta menembus sampai myometrium ya, secara klinis kita bisa melihat adanya kebiruan di permukaan uterus, di serosanya. Sedangkan per kreta ini bisa tembus sampai keluar seperti di slide di foto sebelah bawah. Cuma permasalahannya adalah walaupun per kreta, ternyata tingkat resiko komplikasi pada ibu berbeda-beda. Contoh seperti gambar di yang kanan bawah ya. Ini dapatkan plasenta per kreta menginvasi ureter sampai buli. Jadi ini jauh lebih kompleks dan dibandingkan yang sebelah kiri hanya kelihatan bendol gitu plasentanya, beda jauh. Karena dia menginvasinya lebih agresif dan lebih sering menimbulkan komplikasi. Nah, kalau kita lihat sedikit faktor resiko ya. Kalau faktor resiko tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Adit, mungkin ini saya ringkas. Paling sering adalah placenta previa dan juga bekas seksio cesarea. Ini 2 kata kunci yang paling penting. Karena sekitar dari kasus kami, sekitar lebih dari 90% ini selalu placenta previa dan bekas seksio. Dan ada beberapa literatur yang lain menyebutkan seperti IVF, usia juga berpengaruh, kuretase, dan lain-lain sebagainya. Cuma yang paling penting faktor utamanya adalah bekas seksio dan placenta previa. Sedikit saya mundur ya, kenapa kok ini menjadi masalah? Sebenarnya masalahnya bukan karena placenta akretanya, tetapi sebenarnya banyak sekali masalah yang sebenarnya tidak langsung mempengaruhi kenapa kok placenta akreta ini berbahaya, kenapa kok meningkat. Sedikit saya tergelitik dengan sistem rujukan berjenjang. Kenapa? Berikutnya adalah insiden ya. Insiden seksio sesarea di Indonesia ini tidak jelas ya. Beberapa
sumber data ngomong 15-21% ini, kebetulan saya mencari sendiri datanya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, di beberapa kota di Jawa Timur ternyata rata-rata 15-21%. Nah, tapi dari BPJS katanya 57%. Berapa angka yang sebenarnya nggak tahu ya. Karena kalau data dari Dinas Kesehatan fokusnya ke vaskes primer dan juga rumah sakit pemerintah. Kalau seandainya dari BPJS itu hanya fokus ke tempat-tempat yang ditanggung oleh BPJS, tapi yang tidak ditanggung tidak diketahui. Nah, kalau kita lihat angkanya angka di Surabaya ini Surabaya, hanya Surabaya, kita sebenarnya sudah mencapai lebih dari 500 ya. Ini sampai tahun 2021 kita sudah 492, dan Januari, Februari ini kita sedang melakukan operasi sekitar lebih dari 20 kasus, jadi lebih dari 500. Kita tinggi. Kalau kita kita bandingkan dengan di luar negeri ya, saya membandingkan di luar negeri, ternyata angkanya ini beberapa negara, ternyata kita di Surabaya sendiri ketinggian istilahnya ya, bahkan ketinggian untuk sebuah negara gitu. Perbandingannya antara dalam 3 tahun rata-rata paling tinggi 28-30 kasus, sedangkan Surabaya sudah lebih 300-an. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, sedikit ngomongkan tentang data ya. Data ini kita coba data nasional dikumpulkan oleh Dr. Aditya Warman sebagai Ketua Satgas Nasional. Dari beberapa data, 300 data ini ternyata kalau kita lihat rujukan ya, distribusi saat didiagnosis pasien akreta di pusat akreta, ini sebagian besar di 35 minggu. Jadi sering sekali rujukannya sudah besar, bingung jadinya, dan sering sekali sudah komplikasi. Mungkin tadi ada yang saya, sorry, bentar ya. Oke, nah sedikit ngomong tentang konsep ya, konsep dari plasenta akreta sendiri. Tadi patogenesisnya sudah dijelaskan oleh Dr. Adit, kenapa kok bisa terjadi plasenta akreta. Sebenarnya kalau seandainya healing dari atau penyembuhan dari uterus sendiri, itu robekannya itu tidak sempurna penyembuhannya, seperti foto di sebelah kanan ya, di mana akan ada cekungan. Cekungan ini yang disebut niche, dan cekungan ini yang merangsang kantong kehamilan supaya menempel di situ. Konsepnya ini menyebabkan peningkatan growth factor apapun itu dan penurunan dari inhibin faktor. Jadi kalau kita bandingkan dengan preeklamsi, kalau preeklamsia itu pembuluh darahnya itu jadi vasokonstriksi kecil-kecil ya, tapi kalau akreta itu terjadi vasodilatasi. Ini contoh perbandingannya. Kalau seandainya pada plasenta akreta, lihat sebelah kiri itu vaskularnya kecil-kecil, yang sebelah kanan ini plasenta akretanya vaskularnya besar-besar, dan ini sering sekali menimbulkan bahaya. Nah, sedikit ngomongkan tentang sistem kesehatan. Tadi saya sempat menyebutkan tentang permasalahan utama adalah berjenjang, saya tergelitik. Jadi mayoritas ibu hamil itu kontrol di vaskes primer ya, dan persalinan mayoritas di vaskes primer. Dan kita ada beberapa sistem rujukan, jenjang sistem rujukan dari vaskes primer, dan kalau seandainya vaskes sekunder itu sebenarnya fasilitasnya pun berbeda, tipe D, tipe C, dan tipe B. Dan kalau seandainya vaskes tersier, biasanya seperti di Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya, ini merupakan tipe A, dan biasanya kasus yang sangat komplikasi. Kenapa kok saya tergelitik dengan sistem rujukan yang berjenjang ini? Karena sering sekali menimbulkan masalah. Bisa membayangkan dengan metode berjenjang ini diwajibkan untuk kontrol di vaskes primer, dan mulai dirujuk ke vaskes sekunder untuk dievaluasi, didiagnosis, dan kalau memang lebih kompleks dirujuk rumah sakit lebih levelnya yang lebih di atasnya, bahkan sampai ke tipe A, dan bisa langsung kalau seandainya terjadi emergensi ya, Nah, permasalahan pada plasenta akreta seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kalau pada trimester 1 ini dikatakan cesarean scar pregnancy, jadi sebenarnya bisa didiagnosis sejak trimester pertama. Nah, bayangkan kasus ini sering terjadi, ibu hamil dengan bekas seksio baru dirujuk ke obgyn itu saat trimester kedua dan ketiga. Dan jadi deteksi dini ini sangat susah. Bisa bayangkan apa yang terjadi, sering sekali rujukan ke vaskes sekunder dan tidak terdiagnosis dan dilakukan operasi tanpa persiapan. Nah, dengan fasilitas yang sangat rendah. Seberapa sering sih kasus ini?
Jadi dari 500 kasus, saya mencoba mendata yang tidak terdiagnosis itu ada berapa ya? Dan yang terdiagnosis itu ada 27 kasus. Ya, 27 kasus ini dengan berbagai macam, dengan 4 jenis tindakan di fase sekunder. Jadi tanpa terdiagnosis, vaskes sekunder mencoba melakukan tindakan sehingga terjadi perdarahan. Dengan penanganan yang tidak tepat, perdarahan bisa mencapai 5 liter bahkan lebih, dan kematian maternalnya ini bisa 18%. Jadi ini sebenarnya cukup tinggi ya, cukup tinggi. Nah, ini yang menjadi sebuah masalah kalau seandainya tidak terdiagnosis dengan baik. Itulah kenapa kok kita penting mendiskusikan tentang bagaimana cara mendeteksi dini. Nah, contoh ini contoh kasus bagus. Ya nggak bagus buat pasiennya, tapi untuk sebagai pelajaran buat kita semua ya. Kasus ini adalah dilakukan di sebuah rumah sakit ya, ditarik plasentanya, bayi sudah lahir ya, ini plasentanya, umbilical cord, dicoba dilahirkan, kesulitan lalu dilakukan, dipaksa tarik dan dilakukan, nah ini ya, perdarahan seperti ini. Perdarahan yang terjadi ini bisa berliter-liter, dan sayangnya pasien ini perdarahannya 6 liter ya, dan terpaksa dilakukan histerektomi atau angkat rahim ya. Padahal sebenarnya untuk sekarang plasenta akreta tidak harus dilakukan histerektomi. Nah ini ya, perdarahan seperti ini yang dihadapi oleh dokter-dokter obgyn di vaskes sekunder. Nah ini yang bahayanya plasenta akreta. Nah, kadang kita berpikir bahwa bahkan tidak hanya dokter umum, tapi juga banyak dokter umum berpikir bahwa loh, akreta tinggal histerektomi aja, nggak ada masalah. Tapi konsep histerektomi sebenarnya dari ini uterus ya, saya buat ilustrasi, ini uterus dan depan itu vesika urinaria. Jadi sebenarnya konsepnya vesika urinaria dibebaskan dari uterus ya, lalu dipotong. Ya sebenarnya seperti itu konsep saya buat simple, Tapi kalau pada plasenta akreta spektrum ya, dengan invasi yang berlebihan nempel sampai kandung kemih, ini sangat susah untuk mengontrol, untuk melepaskan buli dari plasenta, dan seperti contoh di video ini ya, ini operatornya kesulitan untuk bagaimana memisahkan buli dengan uterus, sehingga malah merasa terjadinya perdarahan yang masif. Nah ini konsep operasinya tuh jauh berbeda dibandingkan operasi biasa, atau bahkan dengan teknik operasi histerektomi biasa. Nah, kalau kita ngomongkan tentang quality ya, quality pada plasenta akreta, sebenarnya yang krusial ini kita fokus membahas tentang bagaimana rekognisi dan bagaimana memprevensi, karena memang Nah, ini pentingnya bagaimana mendeteksi awal early recognition dari cesarean scar pregnancy. Nah, kalau kita ngomongkan tentang plasenta akreta spektrum sendiri, tadi saya sudah menjelaskan dirujuk saat dilahirkan saat pembagian berdasarkan usia kehamilan. Nah, persalinannya ini pada plasenta akreta spektrum itu direkomendasikan 36-37 minggu bila tidak ada penyulit, tidak ada perdarahan. Kalau kurang dari 36 minggu bila ada mulai komplikasi seperti perdarahan vaginum atau nyeri perut. Nah, ini penting. Kenapa? Seperti yang tadi data nasional mengatakan bahwa rujukan tuh saat 35 minggu gitu loh. Jadi terlambat sekali untuk deteksinya, dan mamanya bisa bayangkan di Surabaya kita mendapatkan rujukan itu operasi seminggu itu bisa 2 sampai 10 kasus. Jadi waktu menjadwalkan itu benar-benar sangat padat dan sangat sulit untuk menjadwalkan. Nah, ini yang terjadi. Pasien ini dirujuk saat usia kehamilan 37 minggu ya. 37 minggu dengan riwayat sebelumnya sudah flag-flag, dan dia terlambat untuk dirujuk, sehingga perdarahannya sangat masif ya, sangat masif. Nah, sedikit ngomongkan tentang apa sih yang bisa dilakukan. Nah, ini kan dokter umum yang sebagai di garis depan ini juga sudah ada standar kompetensi bisa melakukan USG dasar obstetri dan identifikasi yang paling penting. Bagaimana mengidentifikasi dan bagaimana melakukan rujukan. Nah, rujukan ini harus jadi ini. Untuk deteksi dini, sejak trimester pertama bisa dilakukan, yaitu dengan cara mengevaluasi apakah ada cesarean scar pregnancy. Namanya cesarean scar pregnancy berarti kita harus melihat kehamilan apakah ada di bekas operasi atau tidak. Mungkin saya buat ilustrasi, ini normalnya ya, hamil normal. Kalau sebelah kiri ilustrasi anatominya, di mana di depan dari uterus itu adalah vesika urinaria. Gambaran normal, kalau yang pasti vesika harus penuh, ini yang susahnya. Kalau pasien datang dalam kondisi vesika kosong, ya suruh minum, kasarnya seperti itu. Kalau mempunyai kehamilan awal untuk mengevaluasi uterusnya bagaimana dan juga kantong kehamilannya di mana. Nah,
Nah ini ya, kalau seandainya hamil ya, pada kehamilan normalnya seperti ini, dia berada di fundus atau berada di korpus posterior, anterior. Tetapi kalau pada cesarean scar pregnancy, kita bandingkan yang atas itu normal, cesarean scar pregnancy, kalau kita lakukan USG, nah ini, dia berada di bawah. Ya, dia berada di bawah. Dan di area bawah itu, seperti tadi saya jelaskan tentang ilustrasi gambaran bekas seksio berada di bawah sini. Nah, ini yang harus diketahui ya, harus dideteksi bahwa ini kemungkinan terjadi plasenta akreta. Pada pasien ini pasien kita, dan akhirnya ini kita memang lakukan laparotomi dan kita terminasi kehamilannya, dan kita perbaiki bekas operasinya supaya pasiennya bisa hamil kembali. Nah, kalau pada trimester kedua, masuk trimester kedua, yang penting adalah melihat di mana lokasi plasentanya. Dan ini harus dalam kondisi vesika penuh. Nah, ini normalnya ya, normalnya plasenta tuh warnanya lebih putih ya, lebih putih, dia menempel di intrauterus ya. Kita bisa melihat untuk mengetahui ini plasenta. Sebenarnya ada pembagian klasifikasi plasenta ya, berdasarkan grading Lacuna, cuma tidak saya jelaskan di sini, di mana kita bisa melihat plasenta seperti ini. Kalau pada plasenta akreta yang kiri ini normal, ya pada plasenta akreta ini dalam kondisi buli penuh ya. Dalam kondisi buli penuh kita bisa melihat ya, dia seperti nempel dengan kandung kemih, ya tidak ada batasnya. Nah ini kalau kondisi seperti ini, plasenta previa, dia nutupi jalan lahir, ya harus dirujuk segera untuk mengetahui bagaimana diagnosisnya. Seperti itu. Terus setelah itu, nah ini duranto operasi. Waktu itu memang akhirnya diputuskan untuk dilakukan laparotomi. Nah pada duranto operasi kita dapatkan bulging ya, ini plasentanya mendol seperti ini ya. Dan alhamdulillah pasien ini tidak perlu kita lakukan hysterektomi, kita bisa merepair untuk bekas operasinya dan supaya pasiennya bisa hamil kembali. Nah, jadi sebenarnya dari USG ini selama kehamilan sebenarnya kita bisa melihat ya, sejak awal ya. Deteksi itu bisa dilakukan sejak usia kehamilan 5 minggu. Cuma memang susahnya harus dilakukan USG secara transvaginal. Tetapi dengan mengetahui di mana lokasi kantong gestasi itu berada dekat dari bekas seksio, itu merupakan deteksi awal ya. Deteksi awal kira-kira ini kemungkinan plasenta akreta dan harus dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi untuk mengetahui, untuk mengkonfirmasi diagnosis. Dan seperti di slide kita bisa melihat, nah semakin bertambah usia kehamilan, vaskular ini semakin muncul dibandingkan kalau kehamilan normal belum muncul dia. Dan neovaskularisasi atau growth factor yang berlebihan dapat mengakibatkan resiko perdarahan yang juga lebih tinggi dibandingkan kalau kehamilan biasa. Nah, jadi sebenarnya plasenta akreta ini muncul karena cesarean scar pregnancy yang dibiarkan, ya baik sengaja maupun tidak sengaja seperti itu. Jadi algoritma yang ditetapkan oleh Satgas Plasenta Akreta ini bahwa sebenarnya semua pasien bekas seksio sejak trimester awal itu harus dilakukan USG, rujuk untuk evaluasi kantong gestasinya di mana. Kalau memang dekat di bawah, rujuk lebih awal, karena memang kita bisa melakukan prognosis kira-kira akretanya bakal separah apa. Kalau seandainya parah banget, kita akan berikan pilihan ke pasien dan keluarga apakah perlu untuk diterminasi atau tidak. Kalau ternyata hanya plasenta akreta, vokal, kira-kira bisa dipertahankan uterusnya, ya kita bisa lanjutkan kehamilannya. Kalau kita ketemu pada trimester kedua dan tiga, kalau seandainya memang USG dapatkan plasenta previa, ya dengan bekas seksio rujuk segera untuk dilakukan diagnosis. Jadi ringkasannya, ya kita sebenarnya menjadi negara dengan angka plasenta akreta tertinggi sekarang di dunia, ya, dan beberapa faktor risiko seperti bekas seksio yang utama, kuret dan operasi uterus itu juga faktor risiko dan harus kalau memang sudah ketahuan sejak awal dan dia hamil harus dievaluasi di mana kantong kehamilannya normal atau tidak. Kalau seandainya dia bekasnya dekat dengan bekas operasi, hati-hati kemungkinan besar plasenta akreta. Kalau seandainya dia previa pada trimester kedua, itu juga kemungkinan besar menjadi plasenta akreta. Dan rujukan sejak dini dapat meningkatkan prognosisnya jauh lebih bagus daripada kalau terlambat rujukannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.